Kita buka dulu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang atas segala karunia-Nya, segala nikmat-Nya, segala kemudahan, keberkahan dan segala hal yang baik datang darinya, maka sempurnalah segala amal kebaikan. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Dan sholawat serta salam juga tidak lupa senantiasa kita curah limpahkan kepada qudwah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga orang-orang yang mengikuti beliau hingga akhir zaman. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam lah yang bersabda bahwa khairukum. Nah, yang mana nih? Khairukum ada banyak. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah yang paling baik terhadap keluarga. Nah, ini hadis inilah yang nanti akan sedikit banyak kita bahas dalam kajian hari ini. Dan kita berlindung kepada Allah dari niat yang buruk, niat yang salah, niat yang melenceng. Kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, anugerahkan kepada kami ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amal yang diterima. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Semoga Allah juga karuniakan kepada kita ilmu dan kepahaman, ilmu dan juga kemampuan untuk mengamalkan, ilmu dan juga kemampuan untuk mengajarkan dan menebarkan kebaikan. Nah, kita tilawah dulu surat Al-Furqan 74 sampai 76. Sudah ketemu ya? Kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina waj'alna lil muttaqina imama. Waj'alna lil muttaqina imama. Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqawna fiha tahiyyatan wa salama. Khalidina fiha hasunat mustaqarran wa muqama. Khalidina fiha hasunat mustaqarran wa muqama.
Allahumma arhamna bil Quran. Siapa yang mau baca artinya? Oh, Mbak Tanti ya. Mbak Ani udah sering nih. Mbak Tanti silakan. Wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami penyusup mata dari pasangan dan keturunan kami, serta jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Mereka itu akan diberi balasan dengan tempat yang tinggi dalam surga atas kesabaran mereka, serta di sana mereka akan disambut dengan penghormatan dan salam. Mereka kekal di dalamnya. Surga itu sebaik-baik tempat menetap dan kediaman. Alhamdulillah. Siapa mau kasih gambaran sedikit dapat apa dari 3 ayat tadi? Udah dapat atau pengen dibahas dulu? Pengen dibahas dulu ya. Cek. Bismillah. Terlalu keras nggak? Enak yang tadi? Yang tadi apa yang sekarang? Ini ya. Ya, jazakumullahu khair untuk tim huru haranya. Alhamdulillah sudah datang bantuan untuk soundnya. Sekali lagi saya tanya, ada yang pengen mengelaborasi nggak dari 3 ayat tadi? Kira-kira teman-teman dapat apa? Kesabaran. Terus apa lagi? Ini ayatnya panjang banget loh. Apa yang paling menarik dari 3 ayat yang tadi sudah dibacakan? Surga. Terus apa lagi? Apa Bu? Qurrata a'yun. Pasangan yang jadi penyejuk hati. Terus apa lagi? Masih ada? Sudah? Dikunci jawabannya? Nggak goyang lagi? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mungkin ya bagi kita berdoa Rabbana hablana min azwajina sampai pada ayat terakhir surat Al-Furqan ayat 74 ini itu sebagai rutinitas yang udah otomatis aja terucap. Rabbana hablana, Rabbana hablana setiap habis sholat atau ketika tilawah, setelah tilawah atau ketika tahajud atau di waktu-waktu mustajab. Tapi pernah nggak kita mentadaburi kenapa? Ini bahkan sama Allah diajarkan langsung untuk hambanya. Jadi kalau sama Allah diabadikan dalam Al-Quran berarti Allah mengajarkan hambanya untuk berdoa seperti ini. Teman-teman tahu apa artinya hab? Jadi sana kan Rabbana ya Rabb kami hab. Hab ini adalah sebuah permintaan. Tapi kenapa yang diminta itu kalimatnya hab? Apa artinya? Anugerahkan. Kalau bahasa Arab yang digunakan, kenapa bahasa Arab itu dipilih sebagai bahasa Al-Quran? Karena tidak ada bahasa di dunia ini yang lebih kaya dibandingkan bahasa Arab. Bahkan satu katanya pun ketika dibedah dalam kondisi berbeda, dalam situasi berbeda oleh orang yang berbeda, artinya juga bisa berbeda. Dan di sini kata hablana, kata hab itu diambil dari akar kata yang sama dengan hibah. Hibah artinya apa teman-teman? Pemberian. Kalau A menghibahkan sesuatu kepada B, kira-kira B harus membalas nggak kepada A? Tidak wajib ya, kecuali kalau A menjual barang kepada B, maka B wajib memberikan uang sebagai alat transaksi. Jadi jual beli dengan hibah itu beda. Kalau jual beli ada pemberian, ada penerimaan. Tapi kalau hibah itu hanya pemberian, tidak ada imbalannya. Jadi Allah mengajarkan kepada kita sebuah doa yang kalian doa aja, minta aja apapun kepadaku. Kemudian si hamba ini yang fakir ini, yang tidak punya apa-apa ini tidak perlu menjanjikan apa-apa. Nanti akan aku berikan. Jadi kata Allah, nanti akan aku berikan tanpa Allah juga berharap sesuatu dari yang memberikan ini.
Karena kalimat yang dipakai adalah hibah. Ya Allah, hibahkanlah kepada kami. Hibahkanlah kepada kami artinya sesuatu yang kami tidak akan pernah bisa membalasnya dengan apapun. Dengan amal sebesar apapun, dengan amal sebanyak apapun, dengan ikhtiar sekeras apapun gitu. Jadi dalam kondisi kita apakah orang yang sholih, apakah kita orang yang baru belajar, apakah kita orang yang masih muda, ataukah kita yang sudah tua, semuanya boleh berdoa dengan doa yang sama. Karena kita meminta kepada yang maha memberi, kita meminta kepada yang maha kaya, kita meminta kepada yang maha besar kuasanya. Dan kita nggak perlu bersusah payah untuk aku balas apa ya, balas apa, nggak usah. Allah tidak butuh itu semua. Maka pemilihan kata hablana ternyata sedalam itu artinya. Terus pertanyaannya, apa yang kita minta kepada Allah di sini? Min azwajina, dari pasangan kami, wa dzurriyyatina, dan anak keturunan kami, apa? Qurrata a'yun. Apa artinya qurrata a'yun? Penyejuk mata. Kenapa penyejuk mata? Kenapa bukan penyejuk hati? Kenapa yang diambil adalah a'yun? Kenapa bukan qalb? Qurrah itu artinya ada dua. Ada dua. Kalau yang diambil adalah mata, berarti dalam keadaan kita melihat maupun dalam keadaan kita terpejam. Jadi keadaan qurrata a'yun itu adalah baik ketika kita sedang dalam kondisi terjaga maupun ketika kita tidur. Apa qurrah di sini? Teman-teman kalau mau buka ada di surat Maryam. Ketika Maryam itu dalam keadaan berat, dalam keadaan menjelang melahirkan, sudah dikucilkan, dihujat sama masyarakatnya, difitnah begini dan begitu, semua orang memusuhinya, mau melahirkan pula, tidak ada orang-orang di sekitarnya yang mendukung, tidak ada uang, tidak ada apa-apa, tidak ada siapa-siapa. Itu beratnya luar biasa nggak sih? Beratnya luar biasa. Tapi setelah itu Jibril datang dan memberi kabar gembira kepada Maryam, goyangkanlah pangkal kurma, niscaya ia akan menggugurkan buah-buah yang masak. Jadi Jibril datang itu membawa kabar bahwa nanti Maryam akan diberi makanan oleh Allah. Dan kemudian Allah akan mengalirkan sungai di bawah kakinya. Itu sesuatu yang bisa kita lihat, bukan? Bisa kita lihat ya. Buah-buahan itu bisa kita lihat, sungai-sungai itu juga bisa dilihat oleh Maryam. Dan di situ kalimat Allah adalah fakuli washrobi wa qurri aina. Makan dan minumlah dan bersenang hatilah. Jadi awal kita bersenang hati itu bisa jadi karena apa yang kita lihat. Ada buah-buahan ketika sebelumnya Maryam tidak punya apa-apa. Ada sungai. Kalau sekarang mungkin teman-teman kalau sering dengar bahwa ada hipnoterapi, jadi kayak suara-suara yang menenangkan itu diantaranya mendengarkan suara alam gitu ya, suara air mengalir, suara burung-burung berkicau dan sebagainya. Jadi suara alam itu kan membawa ketenangan tersendiri, dan itu dirasakan ketika Maryam dalam kondisi melihat wa qurri aina. Dengan mata ini kita mendapatkan kebahagiaan. Jadi qurrata a'yun kepada pasangan, kepada anak-anak adalah ketika kita terjaga melihat mereka itu kita bahagia. Jadi bahagianya itu bukan cuma ketika pengantin baru, bukan cuma ketika bulan madu, bukan cuma ketika pasangan kita punya uang, bukan cuma ketika pasangan kita lagi bagus pekerjaannya, bukan. Tapi dalam kondisi apapun, qurrata a'yun. Ya Allah, anugerahkan kepada kami kebahagiaan melihat pasangan kami apapun kondisinya. Dan berikan kepada kami kebahagiaan melihat anak-anak kami dalam apapun kondisinya. Jadi bukan cuma waktu kita hamil, bukan cuma ketika anak masih bayi dan lucu-lucunya, bukan ketika anak masih balita belajar jalan ngomong belepotan yang bahkan mungkin disyuting sama beberapa orang terus jadi kegembiraan untuk banyak orang, enggak. Jadi bahkan ketika anak-anak nanti sudah SD, sudah bisa sholat, sudah bisa berdebat bahkan dengan keluarganya, sudah bisa menunjukkan tekad dia mau jadi apa,
Jadi nggak harus nunggu anaknya kuliah dulu, lulus sarjana dulu, kerja dulu, jadi orang kaya dulu, nggak perlu. Karena qurrata a'yun itu kita butuhkan setiap hari, setiap waktu. Jadi artinya qurrata a'yun kita dapatkan bukan karena momentum khusus, bukan juga karena kondisi khusus. Jadi kita memohon kepada Allah supaya kita diberikan pemandangan-pemandangan indah itu dari pasangan kita dan anak-anak kita dalam keadaan kita terjaga. Satu. Kemudian kondisi yang kedua, setelah terjaga, kondisi yang kedua mata kita berarti lagi tidur, lagi merem. Nah, ini ada sebuah hadis. Jadi hadis ini diambil ketika kaum muslimin ini wafat. Jadi kita ketika wafat itu adalah saat istirahatnya kaum muslimin dari hiruk pikuknya dunia. Jadi meninggalnya kita itu adalah istirahat dari tugas-tugas berat kita selama hidup di dunia. Maka nanti dikubur dikatakan, "Nam qorirul ain." Tidurlah, qorirul ain, dengan mata yang terpejam itu, beristirahatlah gitu. Jadi qurrata a'yun, kalimat yang kedua atau makna yang kedua itu adalah dalam keadaan kita tertidur, kita merasa damai. Pas sekarang saya tanya, ibu-ibu kalau misalkan lagi ada masalah sama suaminya, bisa tidur nggak? Kalau pas lagi anak-anak bikin ulah nih, sama anak tetangga misalnya, terus anak tetangga qadarullah kakinya patah, bisa tidur nggak? Nggak bisa kan? Jadi yang kita minta, ya Allah anugerahkan kepada kami qurrata a'yun itu adalah berarti kedamaian baik ketika terjaga maupun tertidur. Berarti ketika tidur juga kita pengennya tidurnya dalam keadaan tenang, dalam keadaan tidak ada pikiran yang mengganggu dan sebagainya. Pertanyaannya, dalam kondisi apa kita bisa tidur dengan tenang? Kondisi aman ya. Berarti keluarga kita soleh-solehah semua. Berarti pasangan kita aman, anak-anak juga aman. Pasangan kita berada dalam tracknya sebagaimana syariat ini mengajarkan, anak-anak kita juga sama. Pertanyaannya, apakah ini sesuatu yang datang tiba-tiba atau harus diusahakan? Harus diusahakan. Gimana caranya? Nanti ya, sebelum kita bicara tentang gimana caranya, kita lanjutkan doa berikutnya adalah waj'alna, dan jadikanlah kami lil muttaqina imama. Apa artinya? Jadikanlah kami bagi orang-orang beriman imamnya. Imam itu artinya apa? Pemimpin. Kenapa kalimatnya tidak jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang beriman? Kenapa lil muttaqin dulu baru imamah? Berarti keluarga dulu baru orang lain. Ini menurut Mbak Kiki. Yang lain, kenapa lil muttaqin dulu baru imamah? Diri sendiri dulu baru orang lain. Terus apa lagi? Kenapa tidak pemimpin bagi orang beriman, tapi bagi orang beriman kamilah pemimpinnya? Apa bedanya? Ada awal dan akhir. Jadi Al-Quran itu ada alasan kenapa sesuatu yang biasanya dalam kaidah bahasa Arab itu diakhirkan, tapi dia diawalkan. Ada sesuatu yang bagi bahasa Arab seharusnya itu awal, tapi ini diakhirkan. Jadi artinya ada pesan tersendiri di balik itu semua. Nah sekarang coba saya tanya, ada nggak orang beriman yang pemimpinnya bukan orang beriman? Ada ya. Jadi misalnya dalam sebuah kampung nih, pemilihan kepala desa, sebenarnya kampungnya ini orang-orang baik, tapi qadarullah ada sekelompok orang jahat dan dia punya kekuasaan. Jadi orang-orang jahat ini bersekongkol untuk memalsukan suara, terus nyogok otoritas, dan qadarullah yang terpilih justru pemimpin yang zolim. Masalahnya adalah orang-orang beriman atau orang-orang baik di kampung itu,
orang-orang miskin, nggak punya jabatan, nggak punya kekuasaan. Akhirnya yang naik jadi pemimpinnya siapa? Orang-orang zolim. Jadi mungkin orang-orang beriman itu dipimpin oleh orang-orang yang zolim. Pertanyaannya, ada nggak orang zolim yang dipimpin oleh orang-orang beriman? Contohnya, siapa Bu? Nabi Muhammad. Bisa. Awalnya dari Quraisy yang ini ya, yang jahiliyah. Bisa. Atau diantara kisahnya adalah Nabi Musa yang baru aja menyelamatkan Bani Israel dari Laut Merah. Ketika Bani Israel yang sudah diselamatkan ini diajak berperang untuk membebaskan Palestina, ternyata apa kata Bani Israel? Engkau aja yang berperang bersama Tuhanmu. Sopan nggak ini kaum ini? Habis diselamatin loh, habis dikasih makan, diurus kehidupannya, cuma disuruh jihad aja, katanya kamu aja yang berangkat. Jadi ini diantara contoh orang beriman yang memimpin orang-orang yang tidak beriman. Yang kita minta apa? Orang beriman yang dipimpin orang zolim atau orang zolim yang dipimpin orang beriman? Yang kita minta yang mana? Yang kedua, orang zolim dipimpin orang beriman. Yang satu apa yang kedua? Yang satu apa dua? Atau yang ketiga? Yang ketiga apa? Orang yang beriman dipimpin oleh orang yang beriman juga. Berarti sebelum memilih pemimpin yang beriman, kita harus beriman dulu. Berarti kitanya harus punya takwa dulu. Kitanya harus lil muttaqin dulu. Jadi kalau misalnya teman-teman ingat dulu waktu pemilihan khalifah pasca Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, siapa yang dipilih jadi khalifah? Kenapa? Dia beriman duluan. Karena Abu Bakar beriman duluan atau karena Abu Bakar lah yang paling beriman di antara kaum muslimin pada saat itu? Paling beriman kan. Kondisinya Rasulullah hidup, ketika Rasulullah masih hidup, beliau itu membina keimanan dan ketakwaan para sahabat. Tapi level iman dan takwanya beda-beda. Setuju ya? Siapa yang paling tinggi level imannya? Abu Bakar. Dan bahkan gak ada satupun yang berani untuk mengajukan diri di atasnya Abu Bakar. Karena tidak ada yang bisa melampaui level iman dan takwanya Abu Bakar. Jadi lil muttaqina imama maksudnya seperti ini. Kita menjadi beriman dulu, kita menjadi bertakwa dulu, keluarga kita pun sama beriman dan bertakwa dulu, keluarga berkumpul menjadi masyarakat yang beriman dan bertakwa. Baru di antara keluarga-keluarga beriman dan bertakwa ini kita pilih satu pemimpin yang terbaiknya. Dan itu adalah kita. Siap atau tidak? Siap atau tidak? Ada suatu masa ketika perang Khandaq, kalau teman-teman masih ingat kisahnya. Jadi saat itu kota Madinah yang hanya sekian kilometer radiusnya itu dikepung oleh pasukan musuh. Dikepung itu dalam artian maju kena, mundur kena. Mundur, oke, ada bukit-bukit Uhud yang tajam bebatuannya dan tidak mungkin ditembus oleh pasukan. Tapi bagaimana dengan jalur di depan? Jadi setiap penjuru untuk memasuki kota itu akan dengan mudahnya ditembus musuh, dan posisi musuh ini udah bersatu tuh dari 1, 2, 3 kabilah. Sementara kaum muslimin pada saat itu hanya beberapa ribu saja. Akhirnya ada sebuah ide, kita gali parit sebagai benteng terluar kota Madinah, yang ketika dilompati kuda nggak nyampe. Yang kalau kudanya terperosok, kudanya nggak bisa naik. Jadi artinya kan galiannya itu harus sangat luas, sangat lebar, dan sangat dalam. Dan itu sepanjang gerbang depannya kota Madinah.
Saya tidak tahu tepatnya berapa puluh kilometer, tapi bayangkan aja kalau seandainya sekian besar program itu hanya digali oleh orang-orang yang terbatas saja. Apalagi mereka diboikot dalam kondisi Madinah gak punya akses untuk memasukkan makanan ke dalam kota. Artinya kan berarti harus hemat ya, hemat tenaga karena gak ada makanan, tapi mereka harus gali parit. Jadi kebayang gak sih, mereka dikecam ketakutan karena akan diserang musuh, sekaligus mereka gak bisa keluar, sekaligus mereka juga gak bisa dapat suplai makanan. Kebayang gak ini keadaannya kota Madinah itu bagaimana? Jadi kalau dalam kisahnya Ustaz Salim Hafizah pernah bercerita, saking sudah habisnya stok makanan di dalam kota, jadi satu orang itu dapat 1 butir kurma dan 1 celup tangan tepung. Jadi tangan itu dibasahi, tangan itu masuk ke dalam tepung. Nah, yang nempel di tangan inilah jatah untuk 1 hari. Jadi itu nanti digulung-gulung, dikepal-kepal, disiram minyak panas, itu yang untuk makan 1 hari, ditambah 1 butir kurma. Jadi ada sahabat yang bahkan kurmanya itu dikulum, jadi nggak dikunyah, dikulum kayak permen, biar lama manisnya, biar lama energinya itu tertambah terus. Lapar nggak? Lapar. Capek nggak? Capek. Takut nggak? Takut. Itu udah luar biasa itu kondisinya. Tapi bayangkan dalam kondisi seperti itu, Rasulullah turun ke galian parit, kemudian mengayunkan, namanya apa ya, beliung kalau bahasanya Ustaz Salim, tapi seperti pemecah batu itu loh teman-teman, yang untuk gali tapi bukan cangkul. Cangkul kan untuk tanah lembut ya, ini tanah mereka itu tanah berbatu dan tanah keras, dan gak mungkin kan disiram air dulu baru digali, gak mungkin karena air juga terbatas di kota Madinah. Jadi dalam kondisi mengayunkan beliung, dan beliungnya beliau besinya itu terantuk ke batu besar, kata Rasulullah, diperlihatkan kepadaku istana-istana Persia, kemudian dipukulkan lagi, diperlihatkan kepadaku istana-istana merahnya Heraklius, diperlihatkan kepadaku pukulan yang ketiga, Yaman terbuka untuk kalian. Kita itu menjalani hari, menjalani takdir, menjalani perjalanan hidup ini, itu adalah untuk membuktikan satu demi satu ucapan Rasulullah SAW. Dalam keadaan tidak punya apa-apa, hampir putus asa, tidak ada harapan lagi, Rasulullah memercikan harapan, di hadapanku diperlihatkan istana-istana Persia, Roma, dan Yaman, dan kalianlah penakluknya. Kira-kira orang-orang yang putus harapan tuh terbakar lagi nggak semangatnya? Ketika teman-teman, dikatakan kepada teman-teman, barangkali teman-teman merasa, aku ini apalah, berilmu tidak, punya apa-apa enggak, cuma modal harapan aja. Tapi ketika ada orang yang paling benar ucapannya berkata, kalian akan menjadi lil muttaqina imama, percaya atau enggak? Kalian akan menjadi, bagi orang-orang bertakwa itu kalianlah imamnya, percaya atau enggak? Percaya, dan ini Allah yang berkata. Jadi Allah yang mengajarkan kita, berdoalah seperti itu akan aku kabulkan. Berdoa dulu, miliki dulu keinginan itu, nanti akan aku kabulkan. Allah sudah menjaminkan, fad'uni astajib lakum, berdoalah akan aku kabulkan. Jadi jangan sampai kita ngerasa terlalu rendah, terlalu miskin, terlalu kurang, terlalu apa sehingga tidak mau berdoa. Enggak. Allah sudah memberikan doa kepadaku itu tanpa batas. Allah punya kekuasaan yang jauh lebih besar, kekuasaannya itu tidak terbatas. Jadi jangan merendahkan doa-doa kita. Wa ja'alna lil muttaqina imama. Dan bagi orang-orang bertakwa, jadikanlah kita adalah pemimpinnya. Seandainya itu bukan kita, bisa anak-anak kita. Seandainya bukan anak-anak kita, setidaknya kita sudah menjadi pembuka. Barangkali anak keturunannya, barangkali orang-orang yang nanti akan diajarkan olehnya, barangkali orang-orang nanti yang akan diajak untuk sama-sama bertakwa olehnya. Dan semoga ketika itu terjadi, kita terhitung sebagai orang-orang yang membuka pintu, orang-orang yang terlibat dalam pewujudan harapan itu. Sebagaimana Rasul dulu berkata, Persia akan ditaklukkan, sudah takluk sekarang. Irak, Iran, Syam saat ini sudah berada di kaum muslimin, dan sudah tidak ada lagi kerajaan Samawi yang menyembah api yang menguasai mereka semua. Artinya sudah terkabulkan nih apa yang jadi harapannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Roma sudah takluk belum sekarang?
Roma itu ada dua, ada Romawi Barat, ada Romawi Timur. Romawi Timur, Konstantinopel sudah ditaklukkan siapa? Muhammad Al-Fatih. Masih ada satu lagi ya. Artinya mungkin kitalah penakluknya. Mungkin anak-anak kita atau anak keturunan kita yang akan membebaskannya. Yaman sudah takluk? Sudah, Yaman itu kaum muslimin sekarang. Dan sudah tidak ada kerajaan selain kaum muslimin yang menguasai Yaman. Meskipun di Yaman juga banyak peperangan. Tapi artinya siapa yang sanggup mendustakan apa yang pernah Rasul SAW sabdakan? Tidak ada. Ketika orang lain tidak ada yang mampu mendustakannya, jangan sampai kita kaum muslimin, orang yang beriman dan bertakwa ini justru mendustakan kalimat Rasul SAW. Dah, kita sekarang buka surat Ali Imran ayat 159. Di pertengahan juz 4 ya. Halaman 71, benar? Ya, di halaman 71. Sudah ketemu? Ali Imran ayat 159. Kita tilawah bareng lagi ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr. Fa'iza azamta fatawakkal 'alallah. Fa'iza azamta fatawakkal 'alallah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Silakan yang mau baca artinya. Siapa yang mau baca? Ya, Ida boleh. Maka berkat rahmat Allah, engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Kiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka. Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal. Ya, alhamdulillah. Awalnya tadi apa? Waja'alna lil muttaqina imama. Jadi sebelum kita membahas Ali Imran ayat 159, awalnya adalah diri kita dulu yang bertakwa. Kemudian kita
menjaga suhu agar di dalam rumah kita hanya ada orang-orang bertakwa. Pertanyaannya, apa artinya bertakwa? Masih ingat nggak apa artinya takwa? Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Terus apa lagi? Masih ingat nggak pertanyaan Umar bin Khattab kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhuma? Umar bertanya, apa itu takwa? Ada yang tahu jawabannya Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu? Beriman kepada yang gaib. Terus apa lagi? Mendirikan sholat, apa lagi? Bayar zakat, apa lagi? Apa Bu? Ketika kita melewati suatu jalan yang berhati-hati. Oh iya. Jadi Ubay bin Ka'ab bertanya, apa yang terjadi jika engkau berjalan di jalan yang gelap? Terus Umar berkata, aku akan berhati-hati. Karena kalau berjalan di jalan gelap, kita nggak tahu nih yang kita lihat ini membahayakan atau tidak. Yang kita injak ini sesuatu yang menjijikkan atau tidak. Kita melewati jalan yang benar atau tidak karena suasananya gelap. Maka arti takwa, kata Ubay bin Ka'ab, adalah kita berhati-hati. Jadi dalam menjalani hidup ini, dari kita bangun sampai tidur lagi, kita berhati-hati. Yang kita lakukan ini benar atau salah. Yang kita lakukan ini baik atau buruk, sesuai dengan tuntunan atau tidak. Sebagaimana kita selalu berdoa, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Artinya seluruh aspek kehidupan kita itu harus dalam balutan ridhonya Allah, sebagaimana Islam mengajarkan dan sebagaimana Rasul SAW menuntunkan, memberikan teladannya. Jadi takwa itu adalah menjaga koridor ini. Takwa itu adalah menjaga koridor dalam kehati-hatian menjalankan syariat. Nah, ayat ini Ali Imran ayat 159 berbicara tentang karakter pemimpin. Kita bermimpi agak jauh ya. Kita sudah bertakwa dan keluarga kita sudah bertakwa. Dan saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, semua juga sudah menjadi keluarga-keluarga yang bertakwa. Pertanyaannya adalah bagaimana memilih pemimpinnya? Sebelum memilih pemimpin, bukankah seharusnya kita melahirkan pemimpin dulu? Bagaimana karakter pemimpin sebagaimana Allah cantumkan dalam 159 surat Ali Imran. Pertama, maka berkat rahmat Allah. Jadi yang pertama adalah kita menggantungkan aktivitas ini, segala sesuatunya bukan karena kita, kecerdasan kita, kekuatan kita, kemuliaan kita, tapi karena rahmat Allah, karena kasih sayang Allah. Karena kasih sayang itulah maka kita menjadi lemah lembut terhadap orang lain. Jadi karakter pemimpin itu yang pertama, lemah lembut terhadap orang lain. Kemudian yang berikutnya adalah fa'fu anhum wastaghfir lahum. Mudah memaafkan dan memohonkan ampun. Mudah memaafkan dan memohonkan ampun. Kalau di dalam rumah, contoh anak-anak nih ceritanya lagi pengen makan permen. Hari ini dia udah makan permen 3 tusuk. Kira-kira sama ibunya boleh nggak? Kalau dia minta permen lagi, ibunya akan bilang apa? Pertanyaannya, ibunya akan, udah sih nak, gak usah beli permen lagi, kamu tuh bla 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 bla. Yang kedua ini agak sulit ya. Dipeluk dulu, disuruh duduk dulu. Boleh nggak kalau hari ini makan nasi pakai telur? Nanti Umi gorengin telur seperti yang adik suka. Pakai kecap ya Mi? Boleh. Pakai ini ya Mi? Boleh. Tapi kalau udah makan ini nggak makan permen lagi ya. Kenapa? Jelaskan. Yang kedua lebih sulit nggak? Lebih sulit. Apalagi kita lagi pusing kan. Cucian belum dijemur.
anak bayi yang satunya lagi nangis, bapaknya nyuruh gorengin telur. Agak sulit nih yang kedua, tapi kita diarahkan untuk berlaku lemah lembut. Marah-marah boleh nggak? Ya kalau udah keceplosan mau gimana? Ya Allah maaf ya nak, tadi habis marah. Saya pernah kayak gitu ya. Suatu saat mau tidur, saya minta maaf sama Altan. Altan maaf ya, mama tadi aku udah marah begini. Apa kata Altan? Mama setiap hari marah dan setiap hari minta maaf. Tahu nggak jawaban saya apa? Jadi boleh minta maaf nggak? Nggak apa-apa sih. Jadi marah-marah boleh nggak? Kalau dibilang boleh ya nggak boleh juga sih. Tapi kadang ya nggak mudah juga sih gitu kan. Tapi setidaknya, jadi Ustadz Budi Ashari pernah bercerita gini, ada sebuah penelitian yang berkata ketika seseorang membentak anak kecil, sekian ribu saraf di otaknya itu putus. Gitu kan ya, sering kan kita denger ini kan ngeri banget tuh, saraf di otak putus. Apa harus masuk rumah sakit, ICU, dapat penanganan khusus? Kan enggak kan, anak itu masih bisa lari-lari dan sebagainya. Tapi inti dari teori parenting itu adalah jangan sembarangan bentak anak. Pertanyaannya, kalau udah telanjur bentak, apa rusak nih semua saraf di dalam otaknya? Apalagi bentak 1 hari 3 kali misalnya. Habis itu sebelum tidur masih bentak lagi. Gimana tuh? Rusak dong, anak kita nggak bisa diperbaiki lagi. Ini kalau menurut teori parentingnya ya. Tapi kata Ustadz Budi apa? Agama kita mengajarkan untuk memaafkan. Agama kita mengajarkan untuk, ini nanti yang poin berikutnya adalah musyawarah. Jadi setelah fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum, maafkanlah, mintalah ampun untuknya dan bermusyawarahlah. Jadi kalau misalnya kita pernah bentak anak, ya udah minta maaf aja. Meskipun kayak Altan tadi, mama setiap hari marah dan setiap hari minta maaf. Nggak apa-apa, minta maaf aja. Jadi pertanyaannya adalah ketika kita bentak dan sarafnya itu putus, ketika kita minta maaf nyambung lagi nggak sarafnya? Atas izin Allah bisa aja kan? Kan Allah yang menggenggam jiwa kita, yang menjadikan kita hidup dan mati. Kenapa itu nggak bisa terjadi? Apalagi memaafkan ini bagian dari syariat juga. Setelah minta maaf ya udah musyawarah aja. Jadi kami sebelum tidur itu biasanya itu ada tabayun. Seharian tadi apa yang terjadi, terus apa yang sebenarnya di dalam pikiran Altan dan kenapa saya begini dan begitu. Jadi ada ceritanya. Itu sebenarnya tadi Altan itu bukan mau mengganggu, tapi cuma mau bertanya, oh gitu. Tahu sebenarnya Altan itu bukan pengen minta permen, tapi cuma ingin menghibur diri aja. Oh iya, maaf ya, anak saya anak senja. Jadi dia kalau ngobrol dia bisa berpuisi dulu. Gitu ya udah, nanti minta maaf ya. Besok kalau mama mau marah, Altan bisa tolong doakan supaya mama nggak marah lagi dan dikuasai setan. Oke, udah kita tidur dengan tenang. Jadi ditutup hari yang sudah penuh dengan marah-marah dan bentak-bentak itu, ditutup dengan minta maaf dan saling mendoakan. Dan kami berpelukan lagi. Dan dia ingat nggak besok kalau ibunya itu pernah marah-marah? Masih ingat, tapi masih kesal nggak? Kalau sudah dibicarakan, sudah ditabayunkan, sudah saling melegakan, itu udah nggak ada kesalnya lagi. Meskipun ada cerita, iya mama pernah marah begini, tapi Altan masih marah nggak kalau mama dulu pernah begitu? Enggak, Altan udah baik-baik aja. Gitu ya. Jadi sadari kalau kita juga manusia yang bisa berbuat salah. Tapi Allah mengajarkan kita untuk punya pribadi yang mudah memaafkan dan mudah memohonkan ampun. Terus yang ketiga adalah musyawarah. Nah musyawarah itu artinya di dalam rumah kita menghidupkan setiap anggota keluarga itu boleh memberikan pendapatnya. Sekalipun dia hanyalah anak kecil. Gitu. Jadi misalnya kita mau ke rumah neneknya nih, akhir pekan, biasanya kita mau mudik. Altan nanti sore kita mau ke rumah Om Bay, tapi Altan pengen main dulu tempat Al, boleh nggak kalau mainnya sekarang aja? Tapi Altan nanti sore udah janji, oh gitu. Kalau gitu nanti kita pulangnya habis maghrib aja ya, oke. Jadi ada bargaining, ada musyawarahnya. Jadi tidak memaksakan kehendak satu
satu orang kepada seluruh anggota keluarga, tapi ada musyawarahnya. Dan ini adalah ciri-ciri pemimpin yang bertakwa. Jadi kalau ada pemimpin yang diktator di rumah, patriarki, sekarang lagi rame ya, lelaki patriarki, itu karena tidak menghidupkan musyawarah di dalam rumah. Terus yang keempat, ciri-ciri yang berikutnya adalah pemimpin yang bertakwa itu punya tekad yang kuat. Tekad yang kuat. Teman-teman tahu kapan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berkata bahwa Romawi itu akan ditaklukkan kaum muslimin? Perang Khandaq itu kira-kira 4 atau 5 Hijriyah. Dan ternyata Konstantinopel ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih itu tahun 857 Hijriah. Berapa ratus tahun setelah Rasulullah berkata akan menaklukkan Roma. Berarti sekitar 853 tahun. Tapi karena kaum muslimin sudah mendengarkan dari perkataannya Al-Amin bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu berkata itu atas wahyu dan itu pasti akan terjadi, maka tekad itu disimpan oleh kaum muslimin, dijadikan harapan yang diturun-temurunkan. Jadi bahkan dalam riwayatnya untuk bisa menjebol benteng Konstantinopel mereka butuh 11 generasi. Jadi Muhammad Al-Fatih itu adalah generasi ke-11. Kenapa bisa? Sebuah mimpi yang dikatakan 1 abad sebelumnya masih bisa terjaga sampai abad-abad berikutnya. Ini bukan cuma 1 abad, bahkan hampir 9 abad ya. Masih terjaga, kenapa? Karena tekad ini diwariskan. Tekad ini diwariskan kepada anak keturunannya lagi. Sampai nanti anak keturunannya itu akan bisa membuktikan dia adalah gongnya, dia yang akan membebaskannya. Berarti nanti ini kan baru Romawi Timur yang ditaklukkan. Romawi Barat masih ada harapan gak sih? Masih ada harapan. Masalahnya adalah Romawi Barat itu bentengnya itu tidak sekuat Romawi Timur yang ada Selat Bosporus, terus diapit dengan sekian banyak lautan, terus bentengnya itu tinggi, bawahnya ada apa? Enggak. Romawi Barat, Italia sekarang itu cuma kampung biasa, tidak ada kampung militernya. Jadi kalaupun seandainya mau ditaklukkan, cara menaklukkannya barangkali bukan lewat militer, bukan lewat peperangan, tapi lewat berdatangannya kaum muslimin yang penuh iman dan takwa itu beranak pinak di sana dan menyuburkan Islam di sana. Bisa jadi. Karena di sana bahkan gereja-gerejanya itu ada yang sudah melegalkan LGBT, keluarga-keluarganya itu tidak mau punya anak, bahkan pemuda-pemudanya tidak mau menikah. Jadi gampang sebentar lagi orang-orang Romawi itu habis. Gampang. Cara menggantikannya, datang aja kaum muslimin ke sana. Syaratnya adalah punya iman dan takwa dulu. Kalau kaum muslimin cuma datang beranak pinak ya sama aja. Tapi kalau punya iman, punya takwa, menyuburkan Islam di sana akan beda rasanya. Gitu. Dah terakhir, ciri-ciri pemimpin yang terakhir adalah tawakal. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jadi setelah kita membulatkan tekad, maka iringilah dengan tawakal. Dan tawakal itu ada di awal, di tengah, dan di akhir. Sebelum kita berusaha, kita sudah menjunjung tinggi bahwa ini semua karena karunia Allah, karena kekuatan dari Allah, karena atas ridho Allah. Ketika kita ikhtiar, ini juga dimudahkan oleh Allah, dibarokahi oleh Allah, diberi rahmat oleh Allah. Ketika sudah berhasil, jadi sebagaimana Muhammad Al-Fatih ketika berhasil menaklukkan Konstantinopel, di pintu gerbang kota itu ada seorang darwis. Darwis itu sufi, orang-orang tasawuf, tapi dia gembel, ceritanya itu tidak menunjukkan pakaian yang baik gitu. Dan dia nyetop Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih yang mau masuk gerbang itu di stop. Ingat ya, kata darwis ini. Ingat ya, dia ngomong sama sultan. Ingat ya, kamu berhasil menaklukkan benteng ini, Konstantinopel ini, karena doa-doa kami. Berani nggak? Kita nyetop presiden. Pak, yang milih Anda kami. Gaji Anda dibayar dari pajak kami. Jangan zolim sama kami. Berani? Belum. Insya Allah nanti kita akan melahirkan generasi-generasi pemberani. Nanti sebelum membahas ke poin yang berikutnya, ada beberapa cerita tentang kisah heroik para pemimpin terbaik kita di masa lalu, supaya kita tuh ada bangganya gitu. Islam itu tuh pernah loh punya pemimpin yang kayak gini gitu. Kita tuh pernah loh ada di titik ini gitu. Dan bukan tidak mungkin kita bisa mengulanginya kembali. Tapi sebelum itu saya mau
nanya dulu, ada yang mau bertanya enggak? Kayaknya hari ini hening banget ya. Biasanya agak-agak ketawa, agak-agak gimana. Saya soalnya ngerasa materinya berat banget, jadinya untuk menyampaikannya Masya Allah. Ada yang mau ditanya dulu atau yang mau dicurhatkan dulu? Ada ya? Ya saya cerita dulu ya. Sebelum nanti ada penutup, kita akan membaca lagi satu surat yang Masya Allah dari surat Ar-Ra'd. Jadi ada seorang khalifah, ada seorang pemimpin pada masanya. Dia memimpin dengan sangat adil, dengan sangat bijaksana. Dia menegakkan syariat ini dengan sebaik-baiknya. Karena kepemimpinannya yang luar biasa ini, jadi militer Islam juga sangat kuat. Dan kalau kita udah punya kekuatan militer, gampang kita menaklukkan daerah-daerah yang belum ada kekuasaan Islam di sana. Suatu saat pasukan kaum muslimin ini datang ke Samarkand. Ada yang tahu Samarkand ada di mana? Di mana? Ada kannya India. Timur Tengah, Samarkand. Pakistan, bukan, ini Tan. Ini kan Kan. Itu Samarkand. Bukan, ini kan Samarkand. Ada yang tahu Uzbekistan? Uzbek, kawasan menuju Rusia, Asia Timur kalau kita bilangnya. Nah, kaum muslimin dulu ibu kotanya di Damaskus, di Syam. Mereka ke Asia Timur, jauh ya. Nah, posisinya adalah seharusnya kaum muslimin itu kalau mau menaklukkan sebuah kota, mereka itu menawarkan Islam dulu. Masuk ke agama kami. Kalau tidak mau, berarti kalian membayar pajak, membayar jizyah kepada kami. Kalau tidak mau, baru diperangi. Nah, kaum muslimin pada saat itu karena merasa sudah punya militer yang kuat, datang nih cukup-cukup ke Samarkand. Kita bantai, nggak dibantai sih, cuma ditaklukkan aja. Menyerah kalian karena kalian sudah dikepung. Ya orang-orang Samarkand bengong, apa ini gitu kan? Kok tiba-tiba kita sudah dikepung dan sudah dikalahkan gitu. Dan pada saat itu orang-orang yang bukan muslim itu tuh udah masyhur, mereka tuh tahu kalau kaum muslimin itu nggak akan langsung memerangi, mereka pasti ngajak Islam dulu atau disuruh bayar jizyah. Ternyata mereka tuh langsung memerangi dan langsung mengambil alih kedudukan kota. Dari Samarkand ada satu utusan datang ke Damaskus. Ada yang tahu nggak khalifahnya siapa? Umar bin Abdul Aziz, benar. Jadi orang Samarkand datang kan, jauh tuh dari Asia Timur datang ke Damaskus. Tapi dia nggak tahu khalifahnya yang mana. Di kota itu ada sebuah bangunan besar. Setiap orang yang datang itu cuci muka, cuci tangan, cuci kaki. Akhirnya utusan ini ikut cuci-cuci itu, cuci muka, cuci tangan, cuci kaki. Ngapain? Nah, dia nggak tahu, dia kira itu adalah istananya khalifah. Ada kaum muslimin yang ngelihat, oh ini kayaknya orang jauh nih gitu. Karena wajahnya musafir itu kan beda ya, bajunya beda, bawaannya beda. Dideketin lah. Sepertinya Anda ini orang dari jauh. Apakah Anda adalah musafir? Ya, ada keperluan apa Anda kemari? Saya ingin bertemu khalifah dan sepertinya ini adalah istananya. Oh bukan, ini masjid katanya. Kalau mau ketemu khalifah nanti saya antarkan. Jadi akhirnya dia antarkanlah ke rumahnya Umar bin Abdul Aziz yang sederhana itu, dan khalifah itu sedang menembel rumah pakai tanah lempung. Jadi bukan duduk di istana, bukan pakai baju kerajaan, bukan dikelilingi para menteri dan pesuruh-pesuruh negara, bukan. Tapi sedang menambal rumahnya. Kaget kan orang Samarkand ini beneran khalifah nih gitu. Tapi teman-teman pernah nggak ketemu orang besar yang pakaiannya biasa aja tapi cara ngomongnya ini beda, cara ngelihatnya itu beda, raut wajahnya itu beda. Nah karena kewibawaannya itu akhirnya utusan Samarkand ini kayaknya bener deh gitu. Terus ditanyalah sama Umar bin Abdul Aziz, ada keperluan apa Anda kemari? Terus beliau bilang, dia cerita Samarkand itu tiba-tiba diserang kaum muslimin. Sekarang kaum muslimin yang memimpin, kami kalah. Bukannya kami seharusnya ditawari Islam dan membayar jizyah dulu. Kemudian
Umar bin Abdul Aziz cuma segini kertasnya, 3 jari, kecil, ditulis tegakkan keadilan, dilipat, kasih ke utusan, kirim ke sana. Jadi utusan itu, kertas sekecil ini bisa mengubah apa? Kertas sekecil ini bisa mengubah apa? Tapi dia kembali juga ke Samarkand dan dikabarkan kepada kaum muslimin, ini ada perintah dari khalifah tegakkan keadilan. Pertanyaannya, orang-orang muslimin di Samarkand membelot atau mengikuti khalifah? Khalifah itu, pemimpin itu, kalau dia memang adil, kalau memang dia berwibawa, kalau memang dia pemimpin yang Allah ridhoi, itu sejauh dari Damaskus ke Samarkand, ruh tulisannya itu terbawa. Jadi bergetar itu kaum muslimin yang megang, Masya Allah itu kata khalifah begini gitu. Akhirnya digelar pengadilan, hakimnya kaum muslimin, terdakwanya juga kaum muslimin. Keputusannya apa? Kaum muslimin bersalah dan harus menarik kembali pasukannya. Jadi mereka semua berkemas pulang ke Damaskus. Samarkand bebas. Apa yang terjadi berikutnya? Utusan ini bergetar. Kok bisa? Tulisan cuma 2 kata dari perkamen yang cuma 3 baris aja bisa menarik kembali pasukan muslimin sebanyak itu kembali ke ibu kotanya lagi. Kok bisa? Akhirnya dia bertanya, Islam itu apa? Belajarlah dia tentang Islam, begini begitu. Akhirnya dia bersyahadat. Ceritalah dia kepada orang-orang Samarkand, Islam itu begini, dan satu persatu orang-orang Samarkand itu bersyahadat. Sampai hari ini, dari masa berabad-abad lalu itu, sampai hari ini Samarkand masih Islam, Uzbekistan masih Islam, peninggalan-peninggalan sejarahnya masih terjaga. Kalau teman-teman tahu, tur umroh kadang itu bukan hanya umroh plus Turki, tapi sekarang umroh plus Uzbek. Pernah lihat? Ya, karena kita punya sejarah luar biasa di sana. Sejarah secarik perkamen 3 jari. Yang kata Umar bin Abdul Aziz apa? Tegakkan keadilan. Hanya itu. Jadi kalau teman-teman pengen membayangkan lil muttaqina imama itu yang seperti apa, kurang lebih seperti ini. Mungkin nggak terulang lagi. Mungkin karena Romawi Barat belum ditaklukkan. Mungkin nggak terjadi di zaman kita. Mungkin seandainya tidak mungkin anak keturunan kita, keturunannya lagi, dan keturunannya lagi. Insya Allah kita akan tutup dengan satu ayat yang sangat indah. Sebenarnya 3 ayat nih, mau dibaca 3-3-nya atau satu ayat aja ya. Teman-teman boleh buka surat Ar-Ra'd, surat ke-13 ayat 22. Yang sudah ketemu boleh infokan halaman berapa? 252. Ayat berapa? 22. Bukan 21. Sebentar. Ini bersambung, kita baca 3 ayat nggak apa-apa ya. Dari 22 sampai 24. Masih sanggup? Masih? Bisa? Oke, kita baca lagi ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus shalah. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi
wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ata ulaika lahum uqbad dar. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man sholaha min abaihim. Wa man sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Salamun alaikum bima sabartum. Salamun alaikum bima sabartum. Fa ni'ma uqbad dar. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ini adalah kalimat yang menanti kita mendatangi pintu-pintu surga dengan para malaikat yang mengucapkan salamun alaikum bima sabartum. Salamun alaikum, salam keselamatan atas kalian semua, bima sabartum, atas kesabaran kalian. Kesabaran apa? Teman-teman merasa nggak kalau jadi orang bertakwa itu berat? Berat apa ringan? Berat ya, tapi kita lakukan juga. Kita tahu kalau menjauhkan diri dari maksiat itu berat, tapi tetap kita lakukan. Kita tahu kalau menjaga diri dan keluarga dari api neraka itu juga berat, tapi kita tetap berusaha. Kita tahu kalau mau datang ke majelis ilmu, kalau mau beribadah nafilah itu juga berat, tapi kita berusaha untuk menunaikannya. Kita tahu semua usaha-usaha kita selama hidup di dunia itu sesuatu yang berat, tapi kita tetap teguh untuk menjalankannya. Maka semua keteguhan itu, semua upaya-upaya itu adalah kesabaran dalam ketakwaan, kesabaran dalam ketaatan, kesabaran dalam menjauhi maksiat, kesabaran untuk tetap berada dalam iman, kesabaran untuk berada dalam syariat yang benar. Maka salamun alaikum dikatakan kepada kita semua yang sabar ini nanti, salamun alaikum, keselamatan atas kalian semua, bima sabartum. Untuk kita memasuki apa tadi kalimat terakhirnya? Fa ni'ma uqbad dar, kenikmatan yang tempat kesudahan yang tidak ada kesedihan dan kesengsaraan lagi di dalamnya. Jadi kalau surga itu dijanjikan tidak ada kesedihan, tidak ada kesengsaraan, tidak ada kekecewaan. Kira-kira nih, misal kita masuk surga sendirian, anak kita enggak, nyari enggak kita? Nyari kan? Kita gelisah gitu loh, anakku mana? Kita
kita gelisah karena ada orang tersayang yang tidak ada di surga yang sama dengan kita. Sementara di dalam surga nggak boleh ada kegelisahan, nggak boleh ada kesedihan, nggak boleh ada kekecewaan. Maka cari anakmu, ajak ke surga yang sama. Diperbolehkan untuk kita untuk mencari anak keturunan kita di dalam surga itu. Kalaupun misalnya ada seorang istri, ada seorang suami yang dia juga mencari pasangannya, loh kok pasanganku nggak ada, cari supaya berada di surga yang sama. Kalaupun misalnya ada yang bertanya, orang tuaku kok nggak ada, kami dulu ketika di dunia bersama-sama untuk sholat dan puasa, maka diperintahkan kepada mereka cari dan tinggallah di surga yang sama. Jadi ayat ini mengajarkan kita bahwa ternyata goal kita bukan hanya lil muttaqina imama, tapi juga bersama-sama hingga ke surga. Wa ja'alna lil muttaqina imama itu mungkin cita-cita terbesar kita selama di dunia, tapi ketika di akhirat kita ingin berkumpul lagi bersama keluarga. Untuk bisa berkumpul bersama keluarga, maka mereka entah pasangan, entah anak-anak harus jadi qurrata a'yun dulu. Harus diusahakan untuk jadi qurrata a'yun dulu. Dari qurrata a'yun itulah nanti lahir jadi pemimpin yang terbaik, pemimpin yang bertakwa, dan atas izin Allah kita dikumpulkan lagi di dunia, di surga nanti dengan keluarga yang sama. Jadi penutup hari ini, jangan merendahkan doa. Berdoalah setinggi-tingginya. Berdoalah untuk meraih surga dan bersama-sama keluarga di dalamnya. Berdoalah menjadi bagian dari orang-orang bertakwa dan kitalah pemimpinnya. Berdoalah supaya kita menjadi yang qurrata a'yun, bukan hanya mengharapkan pasangan dan anak-anak yang qurrata a'yun, tapi kita dulu yang menjadi qurrata a'yun, baik dalam keadaan terbuka ataupun mata terpejam. Barakallahu fikum jami'an, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Sesi ini saya tutup dulu. Walhamdulillahirabbil alamin. Jadi masalahnya adalah orang tua sudah mengupayakan pendidikan terbaik untuk anak, qadarullah lingkungannya ada yang tidak sesuai harapan, gitu ya. Pertanyaan saya gini, sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dulu dididik Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam lingkungan kondusif atau tidak kondusif? Tidak kondusif ya. Rasulullah sudah melakukan hal yang terbaik nih, udah didakwahkan, bahkan seluruh hartanya bahkan diinfakkan di jalan dakwah. Bahkan ada sebuah riwayat mengatakan sampai habis harta mereka, sampai di buku yang membahas tentang Khadijah radhiyallahu anha itu, beliau ketika menyusui anaknya bukan susu lagi yang keluar tapi darah, saking sudah tidak makan berhari-hari. Kurang apa lagi Rasulullah berdakwahnya? Semua udah diberikan gitu, tapi qadarullahnya ya masih ada seperti keluarganya Yasir yang disiksa sedemikian rupa, dan Rasulullah tidak bisa berbuat apa-apa karena belum punya kuasa dan belum punya harta untuk membebaskan. Meskipun nanti ada Abu Bakar yang membebaskan, tapi dalam proses mereka disiksa itu kan ada ketidakkuasaan seorang manusia biasa gitu untuk mengubah keadaan. Pertanyaannya, dakwah Rasulullah berhasil nggak? Jujur Mbak Tanti jawab, dakwah Rasulullah berhasil nggak? Apa tanda berhasilnya? Ya, sesederhana Islam masih ada sampai hari ini. Sekarang sudah abad ke-16, abad ke-15 ya. Abad ke-15 Hijriyah, dan Islam masih ada sampai hari ini. Dan bahkan bukan cuma di Madinah aja, bukan cuma di Mekah aja, tapi sampai ke Afrika, sampai ke Asia, sampai ke Eropa, sebagian Amerika. Itu semua sudah mengenal Islam karena keteguhannya Rasul SAW bersama para sahabat. Jadi lingkungan yang tidak ideal, lingkungan yang tidak kondusif itu bukan jadi parameter apakah kita berhasil atau tidak berhasil, bukan, tapi keteguhan kitanya. Dan jangan-jangan justru lingkungan tidak ideal itulah yang membentuk kekuatan dan cara dia untuk bisa survive menghadapi dunia. Saya pernah mendengarkan cerita dari seorang anak yang dia, ini ceritanya karena dijaga banget sama orang tuanya, jadi sampai dia homeschooling dari kecil sampai SMA. Homeschooling itu berarti kan dia udah pendidikan agamanya yang terbaik, pendidikan umumnya yang terbaik, diberikan all out setiap dia butuh belajar apa difasilitasi dan sebagainya. Ternyata ketika dia kuliah, dia itu baru tahu dunia itu
kok seru banget ya, kata dia gitu. Ketika orang tuanya berpikir gini, kamu hati-hati menghadapi dunia itu kejam, penuh intrik politik, kekecewaan, kesakitan dan sebagainya, itu justru karena anaknya belum pernah mendapatkan itu di rumahnya, dia bilang ternyata dunia itu seru banget. Jadi jangan-jangan yang bilang kalau lingkungan tidak kondusif itu cuma kita aja, tapi anak-anak menerima itu sebagai tantangan. Anak-anak menerima itu sebagai sesuatu yang harus ditaklukkan. Anak-anak menerima itu sebagai warna baru dalam hidup mereka. Jadi kalau warna kita cuma putih aja, seru nggak? Kalau ada hijau-hijaunya dikit, merah-merahnya dikit, ada biru-birunya, lebih rame ya, lebih rame. Jadi persepsi kita itu harus ditakar dari syariat aja. Jangan cuma menurut kita gini, nggak cukup. Jadi pendidikan itu dilihat dari bagaimana Rasulullah dulu meneladankan. Kan Rasulullah udah menjamin, aku yang paling baik terhadap keluarga. Maka lihat bagaimana beliau mendidik. Teman-teman tahu nggak sih, Rasulullah itu melahirkan pemimpin. Sahabat itu kan cuma sedikit ya. Sahabat yang di sekitaran Rasulullah SAW itu paling cuma berapa ribu. Tapi satu lingkaran itu cukup untuk menguasai dunia, bahkan sampai Turki Utsmani. Turki Utsmani itu baru runtuhnya di abad ke-20 kemarin. Coba bayangkan, sahabat yang cuma segelintir orang itu bisa memakmurkan bumi sampai abad 20. Berarti kan luar biasa banget nih pendidikannya Rasulullah. Rasulullah itu mendidik bukan cuma dari kalangan tua, yang seumuran sama Rasulullah itu Abu Bakar. Abu Bakar itu 3 tahun lebih muda. Utsman bin Affan 8 tahun lebih muda. Ali bin Abi Thalib 30 tahun lebih muda. Umar bin Khattab 12 tahun lebih muda.